Meskipun round 4 bisa dipastikan akan sangat berat, akan tetapi bagaimanapun kita tetap harus percaya kalau berat bukan berarti nggak bisa. Dan susah bukan berarti mustahil. Jelas bisa dipahami mengapa publik tanah air sedikit atau sebagian ada juga yang merasa pesimis. Pertama, soal status tuan rumah Arab Saudi. Kedua, soal track record melawan Irak. Ketiga, soal keraguan terhadap tim pelatih. Dan keempat, kemungkinan absennya oleh Rumani yang besar. Meskipun begitu kita nggak boleh mundur sebelum perang. Entah apapun nanti hasilnya, yang penting gas dulu, kan gitu. Dalam hal ini, PSSI juga berusaha keras agar mempersiapkan segalanya. Dan cuman orang aneh sih yang berharap Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, mengingat kita cuma berjarak 2 laga dari mimpi tersebut. Nah, sebagaimana kita tahu, kalau PSSI sekarang ini tengah berusaha untuk menambah kekuatan, terutama di sektor depan. Sekalian gue jaga-jaga kalau oleh beneran 100% nggak bisa tampil. Dalam hal ini, ada Mauro Zalstra, penyerang muda milik FC Volendam, yang berkasnya udah ditandatangani presiden untuk kemudian tinggal sidang, tersumpah, dan pindah federasi. Namun, kita semua juga tahu kalau sejatinya nggak cuma Mauro, karena kemungkinan besar 3 nama yang diasumsikan adalah Liliana Jonathans, Adrian Wibowo, dan Lauren Ulrich juga akan segera nyusul. Sehingga harapannya di bulan September mereka udah bisa membela timnas Indonesia di FIFA Matchday. Sesuatu yang kemudian membuat banyak pihak merasa kalau apa yang dilakukan PSSI sangat frontal. Bahkan media-media di Arab Saudi juga menyoroti ini sebagai sesuatu yang gila. Karena hanya Indonesia yang nyaris setiap FIFA Matchday, selalu ada pemain baru, PSSI akan mengusahakan semua yang terbaik secepat mungkin di luar dari segala pro kontra yang terjadi. Dengan segala upaya dan harapan yang telah dibangun, mudah-mudahan hasilnya pun baik. Karena jujur, kita udah kadung sering banget dibikin kecewa sama negeri ini gara-gara ulah orang-orang yang gak ngotak yang mikirin perutnya sendiri. Dan lewat sepak bola, mungkin ini akan jadi salah satu alasan terakhir mengapa kita harus terus cinta sama Ibu Pertiwi. Biarlah orang mau bilang mereka bule, asing, atau apapun terserah. Tapi bagi Mimin pribadi, mereka tetaplah anak-anak bangsa yang rela meninggalkan segala kemewahan di luar sana untuk kembali berjuang membela tanah leluhurnya yang sedang tidak baik-baik saja. So, gak ada istilah lagi, pemain lokal ataupun naturalisasi. Yang ada mereka semua adalah satu kesatuan yang berjuang demi lambang Garuda di dada. Maka dari itu, hentikan segala narasi buruk soal pemain keturunan ataupun diaspora, karena mereka sejatinya juga punya hak dan kewajiban yang sama untuk berbakti pada negeri yang kadang tidak tahu diri ini. Semoga saja Piala Dunia adalah obat paling mujarab untuk sejenak mengobati rasa kecewa yang ada. Memang secara pengalaman dan ranking FIFA, kita masih jauh di bawah Arab serta Irak. Akan tetapi bukan berarti peluang Indonesia benar-benar gak ada. Bahkan berulang kali Mimin tekankan, kalaupun peluang lolosnya cuma 1%, ya udah 1% itu akan digas, caranya. Yang jelas, kalau semuanya bisa tampil sesuai kapasitas yang dimiliki, main disiplin, kompak, dan efektif, insya Allah Piala Dunia bisa kita gapai.